Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa. Pejuang asam lambung GERD, anxiety psikosomatis ya. Berjumpa kembali dengan saya Marmoci Kota Pelkot. Dalam pembahasan kita kali ini ya, mengenai kenapa kita ya sudah menjalankan terapi, juga apa ya, terapi pikiran sudah, minum obat juga sudah, tapi tak kunjung sembuh penyakit asam lambung kita begitu ya. Ya, penyebabnya ya bisa banyak apa ya? Penyebabnya itu bukan hanya satu faktor saja pemirsa ya. Banyak penyebab-penyebab kita itu tidak kunjung sembuh ya. Ya untuk pembahasan untuk melanjutkan pembahasan kita ya. eh saya akan mengajak Anda dulu untuk yang baru bergabung di channel kami ya, yang belum subscriber silakan subscribe ya. Dan juga kami minta dukungan like dan share video ini ya, agar channel ini bisa berkembang dan juga bisa bermotivasi Anda yang saat ini sedang dilanda asam lambung, dan saya doakan semoga cepat sembuh begitu ya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda semua yang lagi menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis begitu ya. Baiklah pemirsa, penyebab-penyebab yang membuat penyakit kita itu tidak kunjung sembuh ya. Ya bukan hanya dari kita itu, dari makanan kita sehari-hari yang teratur saja begitu ya. Juga ya terkadang dari pola pikir kita ya. Misalnya seperti ini. Kita itu sudah menjaga pola pikir kita tapi kurang maksimal begitu. Ya contohnya seperti ini. Kalau kita datang sensasi, misalnya sensasi keliangan datang, sensasi gemetar datang ya, sensasi kayak mau mati datang, kita langsung takut gitu ya. Kita langsung cemas begitu ya. Ya makanya kalau itu masih ada dalam jiwa kita, yang pasti ya asam lambung kita tetap naik gitu. Setiap ada sensasi datang, kita langsung cemas gitu. Ketika kita itu sedang ngap gitu, atau misalnya kayak sesak dada ini gitu ya, kayak nafas pendek gitu, kita langsung cemas ya. Yaitu penyebabnya ya. Jadi kita itu harus maksimal menjaga pola pikir kita itu agar setenang-tenangnya begitu, agar tidak lagi ketakutan dengan sensasi yang kita rasa setiap hari gitu. Ya gitu, bagaimana caranya ya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya. Ya kita itu harus keluarkan mental menurut saya. Artinya kita itu tidak boleh tertipu oleh rasa-rasa yang kita rasa setiap hari begitu. Jadi nanti ya kalau Anda itu sudah seperti itu, sudah maksimal, dari pola pikirnya sudah maksimal ya, bisa menghilangkan total yang namanya stres ya, yang namanya takut akan sensasi yang datang begitu ya, yang namanya cemas akan sensasi yang datang setiap hari begitu. Nah nanti kita itu akan merasakannya ya, penurunan asam lambung kita, yang misalnya ya asam lambung kita sedang naik ke dada kita begitu ya. Yaitu nanti prosesnya ya, karena penyakit ini butuh waktu yang lama pemirsa ya. Prosesnya itu secara pelan-pelan. Yang penting ya, kita itu menjaga pola pikirnya ya semaksimal mungkin lah begitu. Yaitu kita menghilangkan total yang namanya cemas dan takut tadi, begitu caranya begitu ya. Sambil lalu ya kita apa itu minum obat yang dikasih petunjuk oleh dokter kita begitu ya, sambil lalu kita minum ya, selama dokter kita masih menyuruh kita untuk minum obat begitu. Artinya gitu, kita itu harus selalu konsultasikan diri kita ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali begitu ke dokter pribadi kita yang bisa menangani penyakit dalam begitu untuk kita begitu ya. Ya terus sambil kita menterapi pikiran kita dan juga berusaha untuk menghilangkan rasa takut dan cemas kita itu setiap hari. Ya lawanlah pemirsa ya. Kita harus menang ya, melawan sensasi yang datang kepada kita itu setiap harinya begitu. Dengan apapun jangan, pokoknya kita harus bisa. Kalau kita sudah menang ya, insya Allah ya, kita itu ya akan segera sembuh begitu ya.
Ya dengan cara ya tadi melawannya, dan juga kita juga sambil berdoa ya. Artinya seperti yang Bang Haji nyanyikan ya dalam sebuah lagunya yang berjudul Perjuangan dan Doa begitu. Ya seperti itu ya. Kita berjuang sambil berdoa pada Allah begitu. Ya, pasti Allah akan membantu kita menurut saya. Jadi kita harus nekat seperti itu ya. Karena dengan nekatnya kita tadi ya, maka penyakit kita itu akan secara pelan-pelan mengikuti mental kita. Kalau mental kita sudah berada di atas begitu, di atas penyakit kita, maka penyakit kita itu akan kalah ya. Akan turun sedikit demi sedikit gitu, turun berapa persen per hari, turun gitu. Ya nanti ya, kalau kita itu sudah pemulihannya sudah cepat begitu ya, artinya kita sudah tidak stres lagi, tidak cemas lagi ya, tidak takut lagi akan sensasi yang kita rasa setiap hari. Artinya kita sudah cuek gitu. Sensasi rasa ini muncul, dia sesak muncul, cuek kita ya. Kita tetap aktivitas yang menyenangkan gitu. Atau apa sensasi yang sakit kayak diiris-iris di tangan, kita cuek lagi gitu ya. Sensasi keliengan datang, kita cuek gitu. Sensasi mata ngeblur biasanya. Sensasi yang lagi bikin kita bengong, kita cuek. Wah, kayak gak boleh bengong begitu. Langsung pindahkan ke apa gitu ya. Nonton TV kayak yang lucu-lucu, atau nonton di YouTube film yang lucu-lucu misalnya ya. Yaitu nanti ya, kalau sudah kita selalu seperti itu setiap hari ya, selalu berusaha memindahkan pikiran kita itu kalau sensasi datang, kita itu intinya nggak boleh mikirin sensasi yang kita rasa begitu. Nah, kalau kita sudah tidak memikirkan lagi sensasi yang kita rasa setiap hari, ya nanti prosesnya akan lebih cepat. Ya. Prosesnya akan lebih cepat ya, asal lambung kita itu akan turun ya. Biasanya lambung kita yang tiap harinya selalu bergerak-gerak mengikuti pikiran kita ya, akhirnya menimbulkan sensasi yang banyak di lambung kita gitu ya, dan menambah sensasi lebih banyak lagi gitu. Ya lagi berubah waktu itu. Ya, kalau kita sudah berpindah pikiran kita, gak mikirin penyakit setiap hari begitu, gak selalu takut, gak selalu cemas, sensasi ini datang cuek gitu. Artinya kita itu harus belajar untuk melupakan sensasi yang kita rasa begitu. Nah, kalau kita sudah tidak merasa-rasa lagi sensasi kita setiap hari, mirsa ya, tidak merasa-rasa lagi, tidak berpikiran negatif lagi, wah tidak takut lagi gitu, ya kita itu akan sembuh mirsa ya. Pokoknya harus percaya dan yakini ya. Dan selalu pasrahkan pada Allah ya, bahwa ya penyakit Anda itu akan sembuh begitu. Ya karena memang akan sembuh menurut saya kalau Anda itu sudah bisa mengontrol diri Anda ya, dan tidak takut lagi dengan penyakit Anda, dan tidak cemas lagi ya. Ya ini contoh saja menurut saya. Siapa yang nggak pernah mengalami kembung ya? Siapa yang nggak pernah mengalami keliengan gitu? Kan semua mengalami ya, kita ini ya. Misalnya anak kita misalnya kembung gitu karena begah ya, mungkin ya karena asam lambungnya naik begitu. Tapi dikarenakan anak kita itu gak stres seperti kita, gak selalu merasa-rasa setiap hari begitu, ya waktunya pendek lah untuk penyembuhannya begitu. 1 minggu sudah sembuh, atau 2 hari saja juga sudah sembuh ya. Karena kenapa? Karena anak kita tadi gak seperti kita, gak stres, gak selalu memikirkan sensasi yang dirasa begitu. Ya itu contohnya ya. Jadi ya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Karena ya, yang kalau kita itu sakit di lambung ya, di sebelah kiri ini ya, ini kan terhubung erat dengan otak begitu. Jadi kalau kita lagi cemas terus, pikiran yang negatif terus ya, lambung kita juga akan ikut pikiran kita begitu. Akan bergerak-gerak terus setiap hari gitu. Rasakan sensasi ini, kita cemas, ya cemaslah juga, lambung kita juga akan cemas begitu ya. Kalau otak kita takut, ya lambung kita juga ikut takut begitu ya. Ya seperti itu ya. Pokoknya kita itu harus tetap kuat mental saya. Nggak boleh kalah dengan sensasi yang kita rasa begitu ya. Nah nanti ya secara pelan-pelan begitu, karena nggak butuh waktu singkat untuk asam lambung ini ya. Kita harus sabar ya, sabar dan sadari ya, bahwa yang dimaksud sadari begitu, maksudnya kita harus tahu bahwa penyakit saya ini hanya sensasinya yang luar biasa gitu, nggak boleh takut ya gitu. Nanti kalau kita sudah sadar seperti itu setiap hari ya, kita belajar untuk cuek ya begitu. Ada sensasi datang kita cuekin gitu, kita cari aktivitas yang menyenangkan begitu ya.
Jangan selalu dipikir-pikirkan. Artinya kita itu nggak boleh dirasa-rasa penyakit kita setiap hari ya. Wah, kalau nanti kayak gini biasanya nanti penyakit lain datang. Jangan seperti itu. Wah, itu berarti masih kita itu dalam posisi atau zona pikiran negatif begitu. Ya makanya kita akan lama penyembuhannya. Karena kita itu setiap ada sensasi yang aneh, kita merasa, wah, kayaknya ada penyakit baru dalam diri saya ya. Pikiran kita yang seperti itu akan selalu membawa kita menjadi orang yang selalu sakit dan tidak akan pernah sembuh menurut saya. Jadi intinya ya, kita harus belajar untuk cuek dengan apa yang kita rasa setiap hari begitu ya menurut saya. Jadi ya pasti bisa, pokoknya Anda pasti bisa ya. Karena Anda itu mungkin terlalu banyak stres, terlalu banyak kecemasannya, terlalu banyak ketakutannya ya, karena mungkin ketidaktahuan kita ya, karena kita tidak tahu caranya sebelum-sebelumnya ya, bisa jadi karena kita sudah terbiasa merenung ya, bisa jadi seperti itu. Jadi usahakanlah kita harus keluar dari zona yang menyengsarakan kita ini ya. Kita harus berusaha untuk keluar ya. Pasti bisa Anda ya, pokoknya pasti bisa. Anda harus yakin menurut saya, dan juga sambil berdoa pada Allah begitu ya, bahwa penyakit ini tidak berbahaya. Katakan pada diri Anda seperti itu ya. Jangan pernah takut begitu. Ya karena memang tidak mematikan ya. Hanya rasanya saja yang menakut-nakuti kita setiap hari begitu. Jadi kita harus berusaha bagaimana pikiran kita itu untuk melupakan sensasi yang kita pikirkan setiap hari, yang bikin kita sedih begitu. Pokoknya itu kita harus lepaskan ya. Ya dengan cara ya terapi begitu ya. Tenangkan pikiran Anda, gak usah dipikirin, gak usah dirasa-rasakan penyakit Anda itu ya. Gak usah kalau lemes, kalau kayak mau mati kita cemas, gak usah kayak gitu ya. Makanlah. Kalau kita lemes dan gemeteran itu karena ya lambung kita itu kurang asupan makanan, itu aja ya. Atau kita itu sering merasa lemas walaupun sudah makan kayak lemes, tangan kayak lemes gitu. Biasanya kalau saya sendiri itu kekurangan kadar gula menurut saya. Yang minum yang manis-manis begitu ya. Jadi nggak usah dipikir-pikirin, nggak usah nggak usah dicemas-cemaskan gitu. Nggak akan terjadi apa-apa ya. Pokoknya nggak percaya begitu ya. Dan yakini bahwa Allah akan selalu melindungi Anda begitu ya. Ikhlaskan gitu. Ya memang sih penyakit saya itu butuh proses yang lama. Pokoknya saya harus bisa menerima begitu. Gitu katakan pada diri Anda seperti itu ya. Sambil lalu ya, dengan Anda mengatakan seperti itu, sambil lalu pindahkan pikiran Anda itu dengan aktivitas yang menyenangkan, aktivitas yang ringan-ringan, yang sekiranya bisa Anda lakukan begitu ya. Kalau memberatkan, jangan kerjakan dulu ya. Yang sekiranya mampu Anda lakukan setiap hari begitu. Cari yang menghibur Anda begitu. Atau Anda itu bercurhat pada teman Anda, pada istri Anda ya, atau pada orang tua Anda, curahkan hati Anda yang sedang lara gitu, curahkan. Saya ini Pak, ini Bu gitu. Jelaskan apa yang ada di hati Anda, yang bikin Anda sedih itu apa begitu ya. Terus ya, jangan selalu merasa-rasa aja begitu. Jangan selalu merasa sedih karena sensasi belum hilang-hilang, jangan ya. Karena sensasinya memang seperti itu, tapi tidak bahaya menurut saya. Percaya. Jadi Anda itu harus seyakin-yakinnya begitu ya. Walaupun rasanya itu kayak keliengan ya, kayak mau mati, kayak sempoyongan gitu, kayak lemes itu. Hanya rasanya saja gitu ya. Nggak sampai membuat kita mati. Yang penting kita harus tetap menjalankan 3P-nya ya. Kalau kita lemes, gemeteran ya itu karena kekurangan asupan makanan lambung kita begitu. Langsung makan gitu. Sekiranya kita sudah agak kenyang gitu, berhenti dulu gitu ya. Ya, makan ya sering nggak apa-apa dengan porsi kecil begitu. Tapi kita itu nggak boleh langsung makan yang langsung kenyang gitu, yang langsung bikin lambung kita sakit. Karena ya di waktu kita sakit asam lambung ya, lambung kita itu kan lagi sakit-sakitnya. Jadi nggak boleh kita langsung kenyangkan seperti yang kita sebelumnya ya, waktu kita sembuh begitu ya. Jaga boleh seperti itu ya. Karena waktu lambung ini butuh untuk mencerna makanan kita itu butuh waktu ya, apalagi yang sedang sakit lambungnya ya. Ya lambungnya juga akan mencerna makanan kita itu akan lambat juga. Jadi kita makan porsi kecil ya. Makanan yang lembut-lembut dengan porsi kecil tapi sering begitu. Setiap sensasi lemas dan gemetar itu datang, makanlah. Gitu caranya ya. Ya pokoknya tidak akan terjadi apa-apa begitu. Anda itu nggak boleh khawatir terlalu menurut saya. Nggak boleh cemas terlalu begitu. Karena hanya akan memperlambat penyembuhan Anda dari asam lambung ini menurut saya. Ya.
Ya mungkin seperti itu dulu menurut saya. Kayaknya ini mau hujan pemirsa. Anginnya sudah kenceng banget ya. Ya, saya doakan untuk teman-teman semua ya yang masih belum sembuh ya. Saya doakan semoga cepat sembuh dan semoga pikiran Anda yang kecemasan Anda dan juga ketakutan Anda itu segera bisa dihilangkan ya. Pokoknya usaha menurut saya. Kuatkan terus mental Anda, jangan pernah menyerah. Pokoknya jangan pernah menyerah ya. Seperti kita itu berperang ya. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Begitu ya. Tetap semangat ya. Oke. Salam untuk semuanya. Untuk yang lagi sakit saya doakan semuanya semoga cepat sembuh dari penyakit anxiety asam lambung GERD ini ya. Dan juga saya minta dukungannya pemirsa ya. Untuk selalu memberi dukungan pada channel ini ya. Like dan share video ini ke teman Anda. Dan semoga bermanfaat. Semoga Anda bisa termotivasi dengan semua dari yang saya sampaikan tadi, dan bisa membuat Anda itu lebih ringan begitu ya, lebih tidak cemas lagi dan tidak takut lagi begitu ya, karena Anda sudah tahu begitu ya. Oke pemirsa, saya Marmuci Kota Pelkot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.